Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Nasruddin SPDMPD. Yang saya cintai dan banggakan adik-adik yang promosi pada hari ini. Ada Nurul Hikmah, ada Hasrat dengan Firman Guali. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk menyaksikan presentasi terbaik dari ketiga promotor hari ini ataupun promosi pelaksanaan promosi pada hari ini yang terbaik ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan slide-nya. Saya harap itu bukan hanya dibacakan, tetapi bagaimana apa yang ada di slide itu dikembangkan terkait dengan apa yang menjadi penjelasan sesuai dengan penelitiannya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada video yang akan ditampilkan. Saya berharap video ini menjadi untuk itu sesuai promosi kelompok keempat pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Itu saja yang dilakukan yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasruddin SPDMPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Ibu pemantau serta tamu undangan yang telah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Hasran di 21050501037. Hari ini saya ingin menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang telah saya lakukan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Karyawan berbasis website untuk meningkatkan operasional toko 22 teknik. Pendahuluan, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk toko 22 teknik. Toko-toko sebelumnya yang mengandalkan metode manual dalam pengelolaan penjualan dan karyawan, termasuk toko 22 teknik, untuk melakukan analisis terhadap pola penjualan, inventaris, dan kinerja produk. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi monitoring penjualan dan karyawan berbasis website menjadi solusi yang strategis untuk meningkatkan operasional toko 22 teknik dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode waterfall sebagai dasar pengembangan perancangan sistem informasi toko 22 teknik berbasis website, di mana setiap tahap prosesnya melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan, yang antara lain ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Ada analisis sistem yang berjalan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam proses monitoring penjualan dan kinerja karyawan di toko 22 teknik. Ada rancangan sistem yang diusulkan atau data flow diagram nol, di mana ada pimpinan dan kasir. Kasir ini bertanggung jawab mengelola seluruh aktivitas sistem informasi yang diberikan kepada sistem berupa input data barang, input data penjualan, input data karyawan, dan input absensi karyawan. Selanjutnya ada relasi tabel, di mana ada tabel user, tabel absensi, tabel karyawan, tabel penjualan, dan tabel barang. Relasi tabel ini adalah rancangan yang berkaitan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Data, di mana ada tabel user, tabel karyawan, tabel absensi, tabel barang, dan tabel penjualan. Kamus data ini adalah daftar elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap sesuai sistem, yang dapat membantu dalam mendefinisikan data yang mengalir dalam sistem, yang pembentukannya didasarkan pada flowchart dan relasi database yang berfungsi untuk mendeskripsikan komposisi penyimpangan sebuah data.
Selanjutnya ada rancangan antarmuka, di mana ada halaman login, halaman dashboard, halaman karyawan, halaman absensi, halaman barang, terus ada halaman penjualan dan halaman laporan. Hasil dan pembahasan, di mana ada tabel dashboard yang terdiri dari absensi, admin, barang, karyawan, dan penjualan. Terus ada tabel admin yang terdiri dari pimpinan toko dan kasir toko. Selanjutnya ada tabel karyawan, di mana nama-nama ini adalah nama karyawan yang aktif di toko 22 Teknik. Terus ada tabel barang. Tabel barang ini adalah semua barang produk yang tercatat di toko 22 Teknik. Selanjutnya ada tabel absensi dan tabel penjualan. Next video. Pertama-tama kita masuk melalui websitenya https://toko22teknik.id/id/ps. Ini adalah halaman login. Kita login sebagai kasir, di mana ada dashboard. Terdapat halaman absensi, karyawan, barang, penjualan, laporan, dan ganti password. Ini adalah halaman absensi, di mana karyawan jika datang dia absen dan langsung terlihat oleh pimpinan atau kasir admin. Selanjutnya ada halaman karyawan, manajemen karyawan. Ini daftar nama-nama karyawan yang ada di toko 22 Teknik. Jika ada karyawan baru, kita menambahkannya pada nama karyawan. Posisinya sebagai staf dapur diaktif, lalu kita tambahkan, maka dia akan muncul paling akhir. Selanjutnya ada halaman barang, di mana ini daftar barang-barang yang ada di toko 22 Teknik. Jika ada barang yang baru masuk, kita menambahkannya pada tabel di atas. Selanjutnya ada halaman penjualan. Di sini terdapat transaksi penjualan. Jika ada pembeli, terus selanjutnya kita jual dan akan muncul paling atas. Ini resi jika penjual ingin meminta transaksi penjualan lainnya. Selanjutnya ada halaman laporan. Ini halaman laporan ini terdapat laporan penjualan hari ini, bulan ini, dan bulan lalu. Ini laporan penjualannya. Selanjutnya, dari presentasi hari ini dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi monitoring penjualan dan karyawan berbasis website dilakukan melalui proses analisis kebutuhan, perancangan fitur, pembuatan struktur basic data, serta desain antarmuka
yang bertujuan untuk menyediakan sistem yang mampu mendukung peningkatan efisiensi operasional toko dua-dua teknik. Implementasi sistem dilakukan dengan membangun aplikasi sesuai rancangan, melakukan pengujian, serta menerapkan sistem pada lingkungan operasional toko sehingga dapat membantu pemilik dalam memantau penjualan dan kinerja karyawan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini berhasil menyediakan solusi digital yang lebih efektif, terstruktur, dan mampu menampilkan informasi secara real time. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi